Pernah nggak sih kamu debat sama teman, tapi bukannya membantah argumenmu, dia malah menyerang pribadimu? Atau mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, dulu kita baik-baik saja tanpa teknologi, jadi sekarang pun kita nggak butuh itu. Nah, selamat datang di dunia logical fallacy, kesalahan berpikir yang seringkali terdengar masuk akal, tapi sebenarnya menyesatkan. Logical fallacy ini seperti ilusi optik, tapi untuk otak. Sekilas tampak benar, tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, ada yang janggal. Masalahnya, kita sering terjebak di dalamnya tanpa sadar. Kenapa? Karena otak kita punya kebiasaan berpikir cepat dan malas menganalisis segala sesuatu secara mendalam. Daripada membongkar logika dari nol, kita lebih suka pakai jalan pintas berpikir, alias kalau terdengar masuk akal, ya terima saja. Contohnya, bayangkan kamu makan di restoran, terus besoknya kamu sakit perut, lalu kamu langsung menyimpulkan, pasti gara-gara restoran itu. Padahal, bisa jadi ada faktor lain, mungkin camilan yang kamu makan sebelumnya, atau air yang kamu minum di tempat lain. Ini adalah contoh false cause, salah satu jenis logical fallacy yang sering kita lakukan tanpa sadar. Logical fallacy bisa bikin kita terjebak dalam argumen yang nggak valid, percaya sesuatu yang salah, atau bahkan termakan hoax. Makanya, memahami jenis-jenisnya itu penting banget. Siap untuk membongkar jebakan logika ini? Yuk, lanjut ke bab berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian seru. Jenis-jenis logical fallacy yang sering banget muncul dalam debat, media sosial, bahkan obrolan santai. Kamu mungkin pernah menemui atau tanpa sadar menggunakannya. Jadi mari kita bongkar satu persatu. 1. Strawman atau menyerang argumen yang dilemahkan. Pernah nggak kamu merasa argumen kamu diputarbalikkan oleh lawan bicara, lalu mereka menyerang sesuatu yang sebenarnya bukan maksud kamu? Nah, ini yang disebut strawman fallacy. Misalnya kamu bilang, menurutku, kita perlu mengatur ulang sistem kerja biar lebih fleksibel. Terus lawan debat kamu bilang, oh, jadi maksud kamu semua orang nggak perlu kerja dan bisa leha-leha sepanjang hari? Gimana dunia bisa jalan kalau gitu? Argumenmu dipelintir menjadi sesuatu yang lebih ekstrim supaya lebih gampang diserang. Trik ini sering banget dipakai di debat politik atau media sosial. Jadi kalau ketemu orang yang main strawman, jangan buru-buru emosi. Cukup luruskan lagi apa yang sebenarnya kamu maksud. 2. Ad hominem atau menyerang orangnya, bukan argumennya. Ini salah satu fallacy favorit di dunia politik dan internet. Alih-alih membantah argumen seseorang, orang malah menyerang pribadinya. Contohnya, kenapa kita harus dengar pendapat dia? Dia kan cuma anak baru di dunia ini. Atau, dia ngomong gitu karena dia nggak lulus kuliah, nggak usah didengerin. Sering banget kan? Padahal, kebenaran suatu argumen nggak tergantung dari siapa yang mengatakannya. Mau dia profesor atau tukang bakso, kalau argumennya masuk akal, ya tetap masuk akal. 3. False dilemma, atau seolah hanya ada dua pilihan. Ini jebakan yang bikin kamu merasa harus memilih di antara dua pilihan ekstrim, padahal aslinya ada banyak pilihan lain. Misalnya, kalau kamu nggak dukung kebijakan ini, berarti kamu anti kemajuan. Kalau kamu nggak setuju sama aku, berarti kamu lawan aku. Padahal, hidup ini nggak sesederhana hitam dan putih. Selalu ada pilihan ketiga, keempat, atau bahkan solusi yang lebih kreatif. Jadi, kalau ada yang maksa kamu memilih di antara dua pilihan sempit, coba tanyakan, apa benar cuma ada dua opsi ini? 4. Slippery slope atau domino effect yang tidak logis. Ini semacam teori, kalau A terjadi, maka dunia akan hancur. Logika ini sering dipakai buat menakut-nakuti orang. Misalnya, kalau kita izinkan anak-anak main game, lama-lama mereka jadi kecanduan, terus nggak mau sekolah, akhirnya jadi pengangguran, dan akhirnya peradaban runtuh. Atau, kalau kita biarkan orang bebas berpendapat, nanti orang bisa ngomong seenaknya, terus masyarakat jadi kacau, dan akhirnya kita kembali ke zaman barbar. Kedengarannya dramatis, tapi nggak logis. Setiap kebijakan atau keputusan pasti ada banyak faktor yang memengaruhi. Bukan sekadar satu langkah salah, tamat sudah. Jadi, kalau ketemu argumen kayak gini, coba tanyakan, benarkah ada hubungan langsung antara A dan Z?
5. Appeal to emotion, atau bermain dengan perasaan, bukan fakta. Ini trik klasik buat memanipulasi orang dengan emosi, bukan dengan logika. Contohnya, kalau kamu benar-benar peduli sama keluargamu, kamu pasti beli produk ini. Atau, lihatlah anak-anak kecil yang menderita ini. Kalau kamu nggak setuju sama kebijakan ini, berarti kamu nggak punya hati. Emosi memang penting, tapi bukan berarti boleh menggantikan fakta. Kalau ada argumen yang lebih banyak bermain di perasaan daripada logika, coba tanyakan, di mana faktanya? Logical fallacy itu seperti trik sulap dalam debat kelihatannya meyakinkan, tapi kalau kamu tahu triknya, kamu nggak akan tertipu. Masih banyak fallacy lain yang bisa bikin diskusi jadi nggak sehat. Tapi intinya, kalau kamu mulai merasa ada sesuatu yang nggak beres dalam sebuah argumen, coba lihat apakah ada jebakan logika di dalamnya. Jadi pernah nemuin fallacy yang mana di kehidupan sehari-hari, atau pernah nggak sadar pakai salah satunya? Tenang aja, setelah ini kita bakal bahas cara biar nggak gampang ketipu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kalau logical fallacy itu menyesatkan, kenapa masih banyak yang terjebak di dalamnya? Jawabannya sederhana, karena otak kita suka yang instan. Ibaratnya, kalau ada jalan pintas yang kelihatannya cepat dan mudah, kenapa harus repot cari jalan yang lebih panjang dan rumit? Nah, masalahnya, jalan pintas ini sering bikin kita tersesat. Mari kita bahas alasan utama kenapa logical fallacy begitu menggoda dan sering kita gunakan tanpa sadar. Otak manusia itu luar biasa, tapi juga pemalas dalam arti yang unik. Bukannya malas bekerja, tapi otak selalu mencari cara tercepat untuk menyelesaikan tugasnya. Ini disebut dengan heuristik, semacam jalan pintas berpikir yang membantu kita mengambil keputusan dengan cepat. Contohnya kalau kamu melihat awan gelap, otak langsung berpikir, wah sebentar lagi hujan. Padahal mungkin saja awan itu cuma numpang lewat dan nggak bakal hujan. Nah, dalam debat atau diskusi, heuristik ini bikin kita gampang jatuh ke logical fallacy. Daripada memproses semua data dan berpikir kritis, kita sering mengambil kesimpulan cepat berdasarkan pola yang otak anggap masuk akal. Misalnya, orang ini sering salah, jadi pasti kali ini dia salah juga. Ini jenis ad hominem. Dulu kebijakan ini gagal, jadi sekarang pasti gagal lagi. Ini jenis false analogy. Jalan pintas ini memang bikin hidup lebih gampang, tapi kalau nggak hati-hati, kita malah nyasar ke kesimpulan yang salah. Coba bayangkan kamu scroll media sosial, apa yang lebih menarik perhatianmu? Judul artikel yang penuh data dan analisis mendalam, atau headline sensasional seperti, gara-gara ini, dunia akan hancur. Kalau kamu lebih tertarik pada headline sensasional, kamu nggak sendirian. Media dan algoritma media sosial suka yang heboh-heboh karena lebih banyak diklik, dibagikan, dan dikomentari. Masalahnya, banyak dari informasi yang viral itu penuh dengan logical fallacy. Misalnya, artis A makan pisang tiap hari dan dia sukses. Berarti kalau kamu makan pisang, kamu juga bakal sukses. Ini false cause. Kalau kita nggak setuju dengan kebijakan ini, berarti kita anti kemajuan. Ini false dilemma. Karena kita terus-terusan terpapar pola pikir seperti ini, lama-lama kita jadi terbiasa dan menerimanya tanpa berpikir ulang. Logical fallacy itu bukan cuma terjadi karena ketidaktahuan. Ada juga yang sengaja menggunakannya buat memanipulasi orang lain. Misalnya dalam politik, kalau kamu nggak pilih aku, maka negara akan hancur. Ini slippery slope. Kenapa kamu percaya orang itu? Dia kan pernah ketahuan bohong sekali. Ini poisoning the well. Atau dalam iklan, pakai parfum ini dijamin kamu bakal jadi pusat perhatian. Ini false cause. Trik-trik ini sering dipakai karena mereka tahu, sebagian besar orang nggak punya waktu buat mengecek kebenarannya. Dan kalau sesuatu terdengar benar, kita cenderung langsung percaya. Jadi, kenapa kita rentan terhadap logical fallacy? Karena otak kita suka jalan pintas, lingkungan kita terus-terusan membombardir kita dengan informasi yang menyesatkan, dan ada banyak orang yang sengaja memanfaatkan kesalahan berpikir ini buat kepentingan mereka sendiri. Tapi jangan khawatir, selanjutnya kita bakal bahas cara-cara buat menghindari dan menghadapi logical fallacy supaya kamu nggak gampang terjebak.
Sekarang kamu sudah tahu kalau logical fallacy itu ada di mana-mana di media sosial, politik, debat sehari-hari. Bahkan dalam cara kita sendiri berpikir. Lalu, gimana caranya biar kita nggak gampang terjebak? Tenang, ada beberapa cara simpel tapi ampuh buat melindungi diri dari jebakan kesalahan logika ini. Setiap kali kamu menemukan argumen yang terdengar meyakinkan, jangan langsung percaya. Tanyakan dulu ke diri sendiri, apakah ini masuk akal? Misalnya, kalau seseorang bilang, kalau kita mengizinkan anak-anak main game, nanti mereka bakal malas belajar, terus nggak lulus sekolah, terus jadi pengangguran. Tunggu dulu, ini contoh slippery slope klasik. Apakah benar bermain game otomatis membuat seseorang gagal dalam hidup? Apa ada bukti yang mendukung itu? Makin sering kamu mempertanyakan argumen, makin sulit. Logical fallacy itu seperti jebakan tersembunyi. Kalau kamu nggak sadar, kamu bakal jatuh berulang kali. Tapi kalau kamu tahu di mana letaknya, kamu bisa melangkah dengan lebih hati-hati. Misalnya, kalau dalam debat seseorang malah menyerang pribadi kamu alih-alih membahas argumenmu, kamu bisa langsung sadar, oh, ini ad hominem. Atau kalau ada yang bilang, kamu mendukung kebijakan ini, berarti kamu anti kemanusiaan. Nah, ini jelas false dilemma, seolah cuma ada dua pilihan. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Jangan cuma jago mengenali kesalahan orang lain, tapi juga periksa cara berpikirmu sendiri. Bisa jadi tanpa sadar, kamu juga sering pakai logical fallacy. Kadang sesuatu terdengar benar bukan karena memang benar, tapi karena sering diulang-ulang. Contohnya, orang yang pakai kacamata itu pasti pintar. Padahal, pakai kacamata nggak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan seseorang. Ini hanya stereotip yang sering kita dengar sejak kecil. Di zaman sekarang, di mana berita hoax dan clickbait berseliweran di mana-mana, penting banget buat cek fakta sebelum percaya. Coba cari sumber yang terpercaya, lihat apakah ada bukti yang mendukung, dan jangan mudah termakan kata-kata emosional tanpa dasar logika. Oke, sekarang kamu sudah paham soal logical fallacy, tapi gimana kalau kamu lagi debat sama seseorang yang terus-terusan pakai kesalahan logika? Kamu punya beberapa pilihan sebagai berikut. 1. Tanya dengan tenang. Misalnya, kalau lawan debatmu pakai straw man, mengubah argumenmu jadi lebih lemah agar lebih mudah diserang, kamu bisa bilang, tunggu, itu bukan yang aku maksud. Yang aku bilang sebenarnya adalah begini. 2. Minta bukti. Kalau seseorang bilang sesuatu yang kedengarannya mengada-ada, tanya aja, apa ada data atau bukti yang mendukung itu? Biasanya, kalau mereka cuma asal ngomong, mereka bakal kesulitan menjawab. 3. Jangan terpancing emosi. Banyak logical fallacy, terutama ad hominem dan appeal to emotion, dibuat untuk memancing emosi. Jangan terbawa suasana, tetap fokus pada argumen logis. 4. Tahu kapan harus berhenti. Kadang, ada orang yang nggak bisa diajak berpikir logis, nggak peduli sebaik apapun cara kamu menjelaskan. Kalau debat udah nggak produktif, lebih baik berhenti daripada buang-buang energi. Menghindari logical fallacy itu bukan berarti kamu harus jadi polisi logika yang selalu mengoreksi orang lain di setiap kesempatan. Tapi dengan memahami ini, kamu bisa berpikir lebih jernih, mengambil keputusan lebih baik, dan nggak gampang termakan argumen yang menyesatkan. Jadi, mulai sekarang, sebelum percaya sesuatu atau sebelum berdebat, ingat satu hal, apakah ini masuk akal? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.